Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Permana. Kali ini di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu basic configuration. Di dalam video ini juga saya akan memberikan subbab ya, seperti hostname, router identity, kemudian IP address. Nah, untuk hostname sendiri atau router identitas sendiri itu adalah router identitas atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas router itu sendiri. Untuk setting hostname itu bisa dilakukan secara UI dan GUI. Nah, untuk mengganti hostname dari router board itu tuh sendiri itu bisa menggunakan Winbox. Tapi saya di sini tidak bisa membuka Winbox ya, karena tidak diberitahukan cara membukanya. Jadi saya akan seperti ini saja. Buka Winbox-nya, kemudian sistem, lalu kemudian klik sistem, kemudian klik identity, lalu bisa diganti sesuai dengan yang kalian mau. Di bab selanjutnya, di slide selanjutnya kenapa ada pin, itu saya akan menjelaskan cara membuat topologinya. Yang pertama itu buka pinnya. Nah, di sini tuh ada kosong. Bukan mana? Ada salah lagi. Sudah. Masukkan ada semua 10 ini. Untuk masuk ke pinnya itu harus login dengan berbagai cara yang lumayan sulit bagi saya. Setelah itu bisa buatlah dengan klik ini, lalu namanya sesuai kemampuan kalian, lalu klik nama tersebut, kemudian open. Nah, lalu di sini klik kanan, kemudian mode, lalu router OS. Nah, di sini bisa disetting sesuai kemauan. Sesuai kemauan kalian. Lalu klik save. Nah, untuk routernya itu sekarang sudah ada. Ya, kemudian klik kanan, lalu kemudian klik network. Nah, untuk di sini tuh untuk nama prefixnya itu sendiri itu bisa bebas, terserah kalian. Saya akan memberikan nama untuk this, kemudian untuk tipe itu cloud ya. Untuk cloudnya itu antara cloud manajemen atau cloud management. Saya akan menggunakan tipe cloud management saja. Nah, lalu klik save. Nah, lalu hubungkan Microtik ini ke cloud management tersebut. Nah, source name ya. Untuk yang source name ini tuh adalah hostname dari
Gotiknya itu sendiri. Nah, untuk yang ke sini tuh. Nah, kemudian klik save. Nah, untuk sekarang tuh Gotik itu bisa tersambung ke code di sini. Nah, di sini tuh seharusnya tuh bisa diklik gitu. Klik dua kali, tapi entah kenapa nggak bisa. Sudah saya start juga tadi nggak bisa. Walaupun di sini tuh tertulis microtext starter tapi nggak bisa dibuka. Ini itu juga menjadi kunci untuk masuk ke Winbox. Kita skip aja karena kemudian itu di slide berikutnya tuh ada IP address. Di sini tuh seperti akan jelaskan cara membuat IP address, setting IP address secara UI dan kemudian seperti yang kalian ketahui, IP address itu adalah sebuah alamat untuk mengidentifikasi suatu perangkat di internet. Jadi untuk setiap perangkat itu berbeda-beda. Kemudian ada IP service. IP service merupakan cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan service yang lain dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Kemudian ada router OS management. Router OS management itu digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, seperti konsol, serial terminal, telnet, SSH, Wi-Fi, dan Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Kemudian manajemen user. Manajemen user dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu grup yang berupa mengelompokkan profile user, kemudian menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Kemudian user itu merupakan login dalam kurung username dan password dari suatu user. Kemudian slide berikutnya adalah router OS login management atau user. By default, Microtik menggunakan user admin tempat password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP yang digunakan. Lalu slide berikutnya adalah router OS management atau grupnya. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By defaultnya terdapat 3 grup Microtik, yaitu flow, wipe, dan read atau permission. Dan kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.